Sebelum kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dari Pak Putra tadi terkait dengan lulusan terbaik di daerah prioritas yang tadi disampaikan Pak Deputi Pak Alex, itu terkait nanti dengan rekrutmen baru ya. Jadi artinya itu nanti daerah-daerah 3T yang ada 117.000 tadi Pak Putra, itu kan sulit untuk kita dapat guru-guru yang pada SNP 3K ini. Nanti kita akan membuat skema guru-guru baru itu kita rekrut dengan kualitas yang betul-betul bagus, dan nanti mereka bisa ditempatkan di daerah terpencil tadi, tentunya dengan nanti ada ketentuan rotasi yang akan juga diberlakukan. Nah itu tadi yang disampaikan. Jadi itu kaitannya mungkin nanti dengan guru prajabatan Pak Putra. Jadi guru yang baru yang akan masuk, yang nanti itu akan lebih ketat seleksinya dibandingkan yang ASNP 3K. Jadi kualitas kita jaga di situ Pak. Lalu notit Pak Putra tentang jangan sampai jadi anak tiri gitu ya, yang tadi Pak Putra sampaikan. Ini usulan siapa, usulan bukan saya gitu, atau bukan dari ayahnya gitu ya. Itu nanti juga tentunya akan kita komunikasikan, karena mereka semua tentunya melayani anak-anak yang ada di daerah yang bersangkutan. Lalu Pak Sido terkait dengan 193.000 guru yang lulus passing grade tapi belum mendapat formasi, kita tidak bisa meng-cut di pendaftaran karena ini memang persaingan yang selama mereka memenuhi syarat ya mereka bisa bersaing, tapi tentunya dalam konteks seleksi tahun lalu jumlah formasinya itu lebih sedikit dari jumlah pelamar. Tapi jika kita lihat dari data formasi yang disediakan 1 juta formasi, jadi sebenarnya formasinya lebih banyak yang disediakan dari jumlah pelamar. Namun memang karena sistem kita desentralisasi, maka perlu pengajuan dari daerah. Nah, formasi yang diajukan itu yang memang lebih sedikit. Jadi sehingga ada guru-guru yang lulus passing grade tapi tidak mendapatkan formasi. Terkait dengan guru-guru daerah terpencil dan tunjangan khusus tadi Pak Sidot, itu memang ini ya Pak. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa di Kemendikbud kita tidak saja mengacu kepada indeks ketertinggalan di pemerintah, di Kementerian Desa, tapi juga kita memiliki indeks keterpencilan yang tentunya di sini lebih memperbesar kemungkinan daerah-daerah terpencil untuk mendapatkan tunjangan khusus. Namun juga kita perlu mencatat realitas di lapangan bahwa ada 2 standar. Secara politis kadang-kadang desa tidak mau lagi dianggap sebagai desa tertinggal karena mereka ingin pembangunannya berkembang. Namun ketika berbicara anggaran mereka tiba-tiba balik lagi gitu. Nah ini kan sebuah kondisi yang juga menjadi tantangan kita dalam pelaksanaan. Tapi tadi saya sampaikan kita memperbesar kemungkinan dengan ada indeks keterpencilan Pak di Kemendikbud. Jadi sehingga itu menambah kemungkinan yang tadi hanya dari indeks ketertinggalan dari Kementerian Desa. Lalu terkait dengan skema penetapan untuk kita maksimalkan di tahun ini, memang tantangan untuk Pemda mengajukan formasi ini sangat luar biasa. Maka tadi Pak Deputi, Pak Alex, kita memikirkan sebuah skema yang mungkin lebih taktis dan lebih pragmatis, tapi tentunya ini masih dalam pembahasan di Panselnas. Terkait dengan guru swasta, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kadafi, terkait dengan memang pada satu sisi mereka penggajiannya di bawah UMR gitu ya Pak. Jadi artinya mereka juga ingin memperoleh kesempatan untuk kesejahteraan lebih baik. Dan seperti yang kita jelaskan juga sebelumnya, salah satu hal yang mengunci itu adalah Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, bahwa ya ASN ya ditempatkan di institusi pemerintah. Jadi itu yang menjadi tantangannya Pak. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan berapa jumlah guru yang pensiun di tahun 2022 dan apakah sudah diperhitungkan. Itu jawabannya sudah.
ada 77.000 guru yang pensiun di tahun 2022 dan itu sudah diperhitungkan di angka 758.018 formasi yang tadi kami sampaikan. Lalu terkait dengan guru disabilitas yang tadi dari Bu Tina itu sudah termasuk, bahkan kita memberikan afirmasi khusus untuk guru disabilitas tadi. Ini mungkin terkait masa kontrak, mungkin dari Pak Deputi, Pak Alex mungkin bisa menyampaikan, tapi tentunya kita mengacu pada PP 49 2018 pasal 37 bahwa paling singkat untuk P3K adalah 1 tahun, artinya bisa lebih dari itu dan dapat diperpanjang kembali. Tentang yang terakhir 173.000 lebih tadi ya, selisih antara supply dan demand, ini memang sebuah mungkin dari segi secara jangka panjang kita melihat bahwa ini merupakan sebuah upaya kita untuk bagaimana mengembalikan tadinya alokasi anggaran yang untuk pembayaran guru ASN ini bisa kembali untuk guru ASN. Karena selisihnya ternyata cukup besar jika kita lihat, dan sebenarnya ini memberikan ruang bagi Pemda untuk kembali lagi menggunakan alokasi anggaran tadi untuk guru-guru yang pensiun tadi, karena misalnya tahun-tahun sebelumnya jaraknya cukup besar, misalnya guru pensiun ada 100, tapi yang mengisi hanya 10, plafon gaji 90 lagi, itu dikemanakan. Dan jika itu terus berlangsung secara berkelanjutan, maka sebenarnya cukup besar anggaran yang tadinya untuk pembayaran guru ASN PNS, mungkin golongan pensiun itu golongan 4 ke atas yang lebih tinggi, itu sebenarnya bisa digunakan untuk guru-guru yang baru, yang plafon gajinya lebih rendah. Nah ini yang tadi kami sampaikan supaya bisa menjadi perhatian juga, karena sebenarnya secara jangka panjang dan anggaran yang ditransfer karena APBN kita meningkat, maka 20% itu konstan, nah 20% itu akan semakin besar dari waktu ke waktu. Ini juga menjadi catatan kita dalam hal penggunaan anggaran pendidikan yang juga sudah ditransfer langsung ke daerah. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Pimpinan, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Interupsi Pimpinan. Waalaikumsalam, silakan. Penekanan saja apa yang disampaikan Pak Sidot jadi perhatian saya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Iwan sekali lagi terkait dengan 193.954 guru lulus tanpa yang tidak dapat formasi itu, jalan keluarnya apakah nanti kita menunggu formasi dari daerah atau kita menggunakan pola breakthrough rekrutmen guru, artinya ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Yang kedua, 193.000 ini mereka itu sudah masuk dalam penggajian di 2022, yakni 12,22 triliun, atau mereka tidak masuk jika tidak dapat formasinya. Terima kasih. Yang kedua dulu Pak, masuk, jawabannya masuk. Ya. Dan yang pertama 193.000 tadi, gimana Pak tadi? Apakah menunggu formasinya Oh, kita tentunya mengupayakan skema yang lebih diusulkan. ini Pak ya. Penetapan kalau bisa ya itu nanti dengan skema yang baru yang sedang kita pikirkan itu Pak Putra. Dari Kemendikbudristek. Skema yang nanti akan ditetapkan oleh Pan RB. Iya betul, dari yang data kami tentunya. Sehingga jadi tidak usah nunggu dari daerah lagi ya? Itu harapannya Pak. Jadi karena kebutuhannya itu real sebenarnya. Oke. Jadi itu yang dan Kementerian Keuangan kan juga sudah mengalokasikan sebesar kebutuhan tadi itu. Kalau good news kayak gini harusnya Pak Iwan bicara tadi, sampaikan itu. Terima kasih.